Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membagikan sebuah kisah nyata. Seorang tua miskin yang tiba-tiba berangkat ibadah umroh tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Jamaah asal Lampung ini, yang merupakan satu desa dan sebagai tetangga, pernah dihina karena tergolong orang tidak punya dan tidak mungkin sampai ke tanah suci. Amal kebaikan apa yang telah diperbuat sehingga mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala? Tonton video ini hingga usai agar tidak gagal paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suasana damai dan tenang menyelimuti desa kecil di Provinsi Lampung. Pepohonan yang rimbun dan udara segar menambah keasrian desa tersebut. Di tengah-tengah desa, hiduplah seorang pria parubaya yang boleh dikatakan orang kurang mampu. Sebut saja namanya Mbah Samingan. Mbah Samingan diketahui tidak mempunyai pekerjaan tetap. Untuk menghidupi kebutuhan keluarganya, selama ini hanya sebagai pekerja serabutan. Alhamdulillah, atas ketekunannya, ia mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, meski dengan segala keterbatasan. Selain itu, ia juga mampu membiayai pendidikan anak-anaknya sampai tingkat SMA. Menjelang di usianya yang senja, ia menjadi marbot masjid yang tidak jauh dari rumahnya. Dari pagi hingga siang, ia menghabiskan waktunya membersihkan masjid, mulai dari menyapu semua lantai, baik di bagian dalam maupun bagian luar masjid. Kaca-kaca jendela juga tidak pernah ketinggalan dalam goyangan tangan Mbah Samingan. Tidak hanya itu, ia juga tampak rajin menanam berbagai macam bunga di halaman masjid. Seperti tidak mengenal lelah, bapak tua ini merapikan tanaman hias dan menyirami di setiap pagi dan sore. Sehingga wajar, setiap hari masjid tersebut tampak bersih dan rapih, sementara bunga-bunga yang ia tanam mempercantik halaman masjid. Kebersihan dan kerapian masjid tersebut dirasakan masyarakat setempat. Setiap kami melaksanakan sholat berjamaah, terasa nyaman dan tidak khawatir menginjak kotoran cicak dan lainnya. Pada suatu malam, Suyanto yang merupakan tetangga Mbah Samingan menyambangi kediaman Mbah Samingan yang tampak biasa dan cukup sederhana. Suyanto mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Lalu terdengar jawaban dari dalam rumah Mbah Samingan. Waalaikumsalam. Setelah pintu terbuka, Suyanto menyalami dan menanyakan kabar Mbah Samingan. Apa kabar Mbah? Alhamdulillah sehat Mas. Dalam obrolan panjang dan santai, Mbah Samingan bercerita. Pada suatu ketika, Samingan berbincang-bincang dengan tetangga lain seperti layaknya hidup di pedesaan.
yang masih erat dengan persaudaraan. Tanpa sadar, Mbah Samingan mengutarakan keinginannya untuk bisa berangkat ibadah umroh. Lantas, hal tersebut langsung dibalas perkataan yang kurang enak didengar. "Udahlah Mbah, gak mungkin bisa berangkat umroh. Untuk hidup aja susah, untuk makan aja sering kekurangan. Umroh itu butuh duit banyak Mbah. Sampein itu jangan mimpi ketinggian. Nanti kalau jatuh sakit." Mendengar perkataan tersebut, Mbah Samingan terdiam sejenak. Hatinya merasa tidak enak. Namun ia juga menyadari bahwa ucapan itu benar adanya. Namun dengan lemah lembut, ia berkata, "Yah, memang benar. Aku gak mungkin bisa umroh, karena umroh butuh biaya besar. Akan tetapi saya akan selalu berdoa. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sampai ke Mekah sebelum kematian menjemputku." Sahabat beriman, tidak lama kemudian perbincangan mereka usai dan kembali ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah, Mbah Samingan selalu teringat dengan ucapan tetangganya itu. Ucapan tersebut menjadi cambuk dirinya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sela-sela waktunya, ia terus memperbanyak istighfar, memohon ampunan atas segala kesalahan yang telah diperbuat selama ini. Setiap sepertiga malam, ia berusaha dengan ikhlas dan istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Tidak pernah lelah untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dan kesempatan bisa sampai ke tanah suci Mekah. Salah satu keinginan terbesar dalam hidupnya adalah bisa sampai ke Baitullah, meski ia sadar dengan keadaan ekonominya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, pada suatu hari ia kedatangan tamu yang juga merupakan warga satu desa dengan Mbah Samingan. Lebih lanjut ia bercerita, "Suatu hari saya kedatangan tamu, tapi pesan beliau tidak boleh menyebutkan namanya kepada orang lain. Tamu tersebut mengatakan, 'Maaf Mbah, bulan depan sampai ikut saya berangkat umroh. Siap nggak siap harus ikut.'" Mendengar permintaan tersebut, Mbah Samingan kaget dan bingung, karena yang terbayang adalah uang dari mana untuk berangkat umroh. "Nggak mungkin saya bisa ikut, sementara saya tidak punya biaya untuk berangkat," jawab Mbah Samingan. Mbah Samingan tidak perlu bingung. Semua persyaratan dan biaya umroh saya yang menanggung. Saya makan, ya Mbah Samingan juga ikut makan. Saya tidur, Mbah Samingan juga ikut tidur. Yang penting bulan depan kita berangkat bareng, ucap tamu tersebut. Sahabat beriman, seperti mimpi di siang bolong, Mbah Samingan hanya bisa mengangguk, mengiyakan apa yang disampaikan tamu tersebut. Tanpa sadar air matanya mengalir membasahi raut mukanya yang mulai keriput. Ia merasakan kebahagiaan. Ia merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa sadar dengan lirih ia mengatakan, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menjawab doaku." Sebelum keberangkatannya, Mbah Samingan tidak menggelar syukuran di rumahnya layaknya masyarakat kita. Namun ia hanya menyampaikan niatnya dan memohon doa bahwa dirinya akan berangkat ke tanah suci di sela-sela sambil berjalan usai sholat berjamaah di masjid. Singkat cerita, tiba waktunya ia berangkat ke tanah suci menjalankan ibadah umroh bersama rombongan lainnya. Sesampainya di Mekah, rasa bahagia dan haru tidak tergambarkan. Ia bisa sampai ke Baitullah, melaksanakan rangkaian ibadah umroh dengan keadaan sehat dan lancar di usianya yang sudah tua adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, pagi hari yang dingin
Tiba-tiba terdengar salam dari depan rumah Suyanto. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Suyanto. "Alhamdulillah, udah pulang Mbah dari umroh?" tanya Suyanto. "Alhamdulillah, rombongan jamaah umroh kita sudah sampai," jawab Mbah Samingan. Mbah Samingan berjalan masuk rumah Suyanto sembari membawa kotak kecil di tangan kanannya. "Ini ada sedikit oleh-oleh. Semoga bisa membawa kebaikan untuk keluargamu. Semoga kamu juga bisa segera menyusul berangkat umroh. Yang terpenting adalah niat dan perbanyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap Mbah Samingan. "Amin. Terima kasih doanya Mbah," jawab Suyanto. Sahabat beriman, dari kisah nyata ini bisa kita petik bahwa jika Allah menghendaki sesuatu, maka jadilah sesuatu itu, dan sangat mudah baginya. Sebagaimana firman-Nya, "Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu, jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu." Quran Surah Yasin ayat 81-82. Ibnu Katsir menjelaskan, ayat tersebut menjadi petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan suatu perkara hanya satu kali dan tidak membutuhkan pengulangan. Jika Allah menghendaki suatu perkara, Dia hanya mengatakan, "Kun," jadilah, maka jadilah. Demikian pemaparan Ibnu Katsir. Sahabat beriman, yakinlah bahwa Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Untuk bisa menjadi yang terpanggil, niat saja tidak cukup. Harus dengan niat dan keinginan yang kuat, yang direalisasikan dalam tindakan kita. Berdoa setiap waktu dan mengerahkan segenap tenaga dan usahanya untuk bisa pergi ke Baitullah. Keinginan yang kuat akan menuntun kita ke jalan menuju Baitullah. Kalau ternyata sampai menjelang ajal kita belum bisa merealisasikan niat dan keinginan kuat kita untuk mengunjungi Baitullah dengan berbagai alasan, kita masih ada peluang untuk berhaji, yaitu anak cucu kita yang akan menghajikan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, untuk nama desa atau kota dan nama yang sebenarnya admin samarkan guna menjaga privasi yang bersangkutan. Demikian kisah nyata ini yang bisa kami bagikan. Minta maaf jika ada kurang lebihnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.